Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iman Al-Wahdi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang teks berita. Pernahkah Anda menonton, mendengar, ataupun membaca tentang suatu informasi terkait suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun yang terjadi di lingkungan luar Anda? Pasti pernah, bukan? Nah, berita adalah suatu informasi yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun yang terjadi di lingkungan luar. Mari kita mendalami materi teks berita. Mari kita menyimak materi teks berita berikut ini. Pertama, pengertian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian ataupun peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Poin selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita terdapat 4. Yang pertama, aktual. Aktual adalah terkini, terbaru, atau bisa dikatakan terhangat, baru saja terjadi. Kedua, faktual. Faktual adalah kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. Ketiga, penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Selanjutnya, menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur informasi. Poin selanjutnya yaitu fungsi teks berita. Dalam fungsi teks berita terdapat 3 poin. Pertama, mendapatkan informasi. Kedua, menambah wawasan. Ketiga, sebagai pelajaran hidup. Poin selanjutnya, jenis teks berita. Jenis teks berita terdapat 5, yaitu berita langsung. Kedua, berita mendalam. Ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Keempat, berita interpretatif atau pendapat penulis. Kelima, berita opini atau pendapat ahli. Poin selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dapat disingkat menjadi adik Simba atau biasa kita kenal Himawi dan Sabuha. Apa itu adik Simba? A. Apa? D. Di mana? K. Kapan? S. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Dari adik Simba tersebut dapat dimunculkan pertanyaan seperti berikut ini. Dari apa? Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan? Siapa? Siapa saja orang yang terlibat? Kapan? Kapan waktu kejadian? Di mana? Di mana tempat kejadian? Dan mengapa? Mengapa memuat alasan dan sebab akibat? Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa? Poin selanjutnya yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3. Pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai
pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kedua, peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir, yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Ketiga, sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tentang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Poin selanjutnya yaitu kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Dalam teks berita terdapat kaidah kebahasaan yaitu bahasa bersifat baku. Kedua, kalimat yang digunakan kalimat langsung. Ketiga, konjungsi bahwa. Keempat, konjungsi temporal atau kronologis. Kelima, keterangan waktu. Dan yang terakhir, kata kerja mental. Penggunaan bahasa baku digunakan karena sifatnya yang universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Penggunaan kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik pada awal kalimat dan akhir kalimat dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kata langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda petik. Pelaku pembunuhan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ucap Kepala Kapolres. Ketiga, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung yaitu kalimat lawan dari kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. Contoh, Kepala Kapolres menyatakan bahwa pelaku pembunuhan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, yaitu agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Keenam, penggunaan konjungsi temporal terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau berurutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan beban wisata dan kuliner. Sekian pembahasan materi dari saya. Kita tutup. Wassalamualaikum.